Halo semuanya, di video ini kita nggak ngebahas materi yang berat-berat terlebih dahulu, malah di sini kita akan bermain-main sama library Python yang keren banget ya, yang berfaedah banget pada saat kita ingin menyelesaikan masalah matematika, terutama mengenai aljabar. Nama library-nya ini adalah SymPy, kependekan dari Symbolic Python. Jadi di video kali ini kita akan melihat hal-hal keren apa saja yang bisa kita lakukan sama library SymPy ini. Kita akan pergi ke Google Colab. Oke, kita akan mengimpor semua fungsi yang ada di library SymPy ini ya. Caranya seperti ini, from SymPy import bintang ya. Jadi maksudnya import bintang itu berarti kita mengimpor semua fungsi yang ada di library SymPy ini. Oke, sekarang coba teman-teman tebak apa yang akan terjadi kalau misalkan saya mengklik sel ini. Mungkin sebagian dari teman-teman akan mengira akan terjadi error. Karena kan ini belum didefinisikan ya, pi itu apa. Nah, tetapi kenyataannya ini nggak error ya, ini malah mereturn pi di sini. Kenapa bisa seperti itu? Jadi gini, pada saat kita mengimpor semua fungsi dari library SymPy ini, maka beberapa konstanta yang ada di matematika itu ikut keimpor, ikut ketarik gitu ya. Kan ada tuh konstanta di matematika ya, namanya pi ya, pi yang 22/7 atau 3,14 yang di lingkaran itu ya. Nah, ini maka pi-nya ini ikut keimpor gitu. Ya, sehingga ketika saya print ini nanti hasilnya pi ya, nggak error. Nah, untuk mendapatkan nilainya ya, nilai dari pi ini, ketik eval di sini, kita akan melihat nilai dari konstanta pi ini adalah 3,14 ya. Atau kalau misalkan kita hanya ingin melihat 3 digit saja, caranya seperti ini ya, n sama dengan 3, maka nanti hasilnya ini 3,14 ya. Nah, ini konstanta pi yang ada di matematika itu. Kemudian kalau misalkan saya mendefinisikan satu nilai ya, satu variabel ya, variabel x sama dengan 2, begitu saya print ini x-nya, maka kan nanti akan mereturn nilai 2 ya. Nah, di SymPy kita bisa ngebuat variabel x ini menjadi suatu simbol. Jadi caranya seperti ini ya, x sama dengan simbol. Kemudian kita ketik x dalam bentuk string seperti ini ya. Maka nanti begitu misalkan saya print lagi ya x-nya, dia nanti menjadi sebuah simbol. Seperti itu ya. Jadi hasilnya ini adalah x ya, seperti itu. Kalau misalkan kita ketik di sini x pangkat 2, di Python itu pangkat itu dia double bintang seperti ini ya. Jadi x pangkat 2 ini caranya seperti ini. Kalau misalkan kita print, maka nantinya hasilnya ya x pangkat 2 seperti ini. Tapi hasilnya ini kayak gini ya. Gimana caranya kalau misalkan kita pengen hasilnya ini, tulisannya ini seperti pada saat kita nulis x pangkat 2 seperti biasanya gitu. Jadi kan kalau x pangkat 2 itu kan x ya, terus 2-nya kecil di atas seperti itu. Nah, caranya seperti ini. Kita ketik di sini init printing. Oke, kemudian kita jalankan. Nah, maka ini x pangkat 2-nya hasilnya itu mirip seperti pada saat kita nulis di buku ya, di kertas seperti ini. X pangkat 2. Atau kalau misalkan kita mau jajal yang lain, misalkan ya x plus pi, kemudian pangkat 2 seperti ini. Nah, maka hasilnya mirip seperti pada saat kita nulis di buku ya, x plus pi pangkat 2. Oke, kemudian misalkan kita memiliki suatu persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadratnya misalkan itu P1 ya. Jadi P1 ini persamaan kuadrat yang pertama. Itu misalkan dia x kuadrat ya, x pangkat 2 min 7x kemudian ditambah 12. Kan biasanya kalau ada persamaan kuadrat kita ingin memfaktorkannya ya. Nah, cara memfaktorkannya seperti ini ya, faktor. Kemudian kita tulis P1-nya di sini. Nah, hasilnya ternyata ketika difaktorkan itu adalah x min 4, x min 3. Seperti itu. Sekarang misalkan kita akan mensubstitusikan suatu nilai x tertentu ya ke persamaan ini. Jadi kita akan memasukkan nilai x sama dengan 0 misalkan ya. X sama dengan 0 ke persamaan ini. Caranya gimana? Jadi gini, persamaan tersebut ya, P1 dot subs. Kemudian dalam bentuk dictionary ya, misalkan tadi kita ingin memasukkan nilai x-nya itu sama dengan 0 ke sana. Oke, kita lihat hasilnya berapa ya kalau dimasukin x-nya sama dengan 0. Oke, ternyata hasilnya itu adalah 12. Coba kita cek ya. 0 kurangi 4 itu kan min 4. 0 kurangi 3 itu min 3. Min 4 dikali min 3 hasilnya adalah 12. Oke, setelah dicek benar ya. Kemudian misalkan kita akan ngebuat banyak simbol. Kalau tadi kan simbolnya cuma x doang ya. Nah, di sini kita ingin ngebuat variabel x, y, z-nya. Ini menjadi simbol juga ya, caranya seperti ini. Yang s besar tadi diganti jadi s kecil ya. Kemudian pakai plural s di sini karena kan banyak ya simbol yang kita ingin buat ya. Terus di sini x, y, z. Nah, kita jalankan. Maka nanti si variabel x, y, z-nya ini udah menjadi simbol. Oke. Terus misalkan kita ingin menjabarkan satu persamaan tertentu ya. Misalkan kita namakan persamaannya itu adalah P2. Jadi P2 itu adalah x min 1 dikalikan dengan x min 2 dikalikan lagi
dengan X min 3 seperti ini. Nah, jadi kita ingin menjabarkannya. Caranya seperti ini. Expand P2. Oke, setelah kita dapatkan, ternyata hasilnya itu adalah, oh ini polinom ya, polinom berderajat 3, X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 11X min 6. Seperti itu. Oke, kemudian misalkan kita ingin menyederhanakan satu ekspresi matematika tertentu. Jadi misalkan persamaan matematikanya atau ekspresi matematikanya ini kita namakan P3 ya. Jadi P3 itu misalkan fungsi sinus ya, sin X dibagi dengan kosinus X misalkan. Nah, kita ingin menyederhanakan persamaan matematika yang agak ribet ini ya. Caranya gini, simplify si P3-nya ini. Kayak begitu kita simplify ya, kita sederhanakan, kita dapatkan hasilnya, oh ternyata kalau sinus dibagi kosinus, ini hasilnya adalah tangen ya. Ini kayak di matematika trigonometri gitu. Persamaan selanjutnya, misalkan P4. Selanjutnya itu adalah sin kuadrat ditambah cos kuadrat. Jadi kita tuh pengen menyederhanakan persamaan P4 ini. Oke, kita lihat si sin kuadrat ditambah cos kuadrat kalau disederhanain jadi berapa ya? Oh, ternyata disederhanain ini simpel banget ya, hasilnya adalah 1. Oke, biasanya sih yang sering di matematika itu kita disuruh nyari suatu nilai X tertentu ya. Jadi diketahui persamaan, misalkan persamaannya itu adalah 2X sama dengan 6 gitu. Nah, kita akan mencari berapa nilai X-nya. Kalau kita hitung manual kan X-nya sama dengan 6 dibagi 2 ya, yaitu 3. Nah, kalau disimpi caranya seperti ini. Jadi yang ruas kanannya ini ya, si 6 ini harus dipindahin ke ruas kiri. Jadi di ruas kanan itu nggak boleh ada siapa-siapa. Ya, jadinya nanti ini 2X min 6 ya, seperti itu. Nah, jadi ditaruh di variabelnya, jadinya ini 2X min 6. Oke, jadi persamaannya ya, ini kita sebut Q5 itu adalah 2X min 6 gitu. Nah, untuk mendapatkan nilai X-nya caranya seperti ini ya, solve ya. Atau berarti kita ingin menyelesaikan ya persamaan si Q5-nya ini ya. Q5 ini. Kemudian di sini kita ketik variabel yang ingin kita cari. Kan kita tadi mau nyari X-nya ya. Oke, coba kita jalankan. Oke, ternyata X-nya itu sama dengan 3. Bener ya, X-nya sama dengan 3. Coba sekarang kita tambahin deh persamaannya, sekarang ada 2 ya. Oke, kita buat berarti 2 variabel ya, misalkan A1 untuk naruh si persamaan yang pertama ini ya, yaitu 2X ditambah Y. Oke, 7-nya kita pindahin ke ruas kiri ya, jadi min 7 seperti ini. Lanjut di persamaan yang kedua, itu adalah X min Y min 2. Oke, kemudian untuk menyelesaikannya kita ketik solve di sini. Nah, terus karena ada 2 persamaan ya, maka di sini kita buat 2 list ya. List yang pertama ini buat kita naruh persamaannya ya. Itu kan ada A1 juga ada A2. List yang kedua ini tempat di mana kita ingin mencari variabel yang akan kita cari ya. Oke, coba kita jalankan selnya, kira-kira berapa hasil X dan Y yang kita dapatkan. Oh, ternyata X-nya 3 dan Y-nya itu 1. Nggak terbatas pada persamaan linear aja, persamaan polinom ini juga bisa ya. Misalkan kita ingin menyelesaikan persamaan polinom seperti ini ya. Oke, kita akan cari berapa nilai X-nya pada persamaan tersebut. Caranya seperti ini. Kita dapat ternyata X-nya itu adalah min 3, min 1, dan 1. Nah, sekarang kita masuk ke konsep matematika yang sering banget digunakan di data science dan machine learning ya, yaitu terutama pada saat kita ingin mengoptimisasi model ya, supaya kita mendapatkan model terbaik dengan error terkecil yang dihasilkannya, yaitu konsep mengenai diferensial. Oke, misalkan kita memiliki suatu persamaan matematika, yaitu Y sama dengan 3 dikali dengan X kuadrat. Misalkan kita ingin mendiferensialkan persamaan ini. Caranya seperti ini ya, div kita masukin Y-nya, kemudian kita ingin mendiferensialkan terhadap X ya. Berarti kita ketik X di sini. Kita akan lihat hasil diferensialnya atau turunannya itu adalah seperti ini. Oh, jadi ini 6X ya. Kalau si 3X kuadratnya kalau diturunin jadinya 6X. Kalau misalkan kita ingin menurunkan lagi ya, atau jadinya kita diferensialkan sebanyak 2 kali, ketik 2 di sini. Oke, jadi kita diferensialkan 2 kali, kita dapatkan itu hasilnya adalah 6. Oke, misalkan kita naikin kompleksitas dari persamaan kita, misalkan dia sama dengan sin X plus Pi ya. Kemudian dipangkatkan 3. Coba deh kita turunkan ya si Y-nya terhadap si X-nya. Oke, kita dapatkan hasilnya. Itu adalah, wah ini lumayan agak ribet ya. Kalau diturunin hasilnya adalah min 3 sin kuadrat X cos X ya. Oke, di sini kita main-mainin aja sih. Misalkan kita ingin menurunkannya sebanyak 3 kali ya. Maka nanti hasilnya akan lebih agak berantakan banget kayaknya nanti nih ya. Panjang banget. Nah, ini hasilnya seperti ini bla 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 gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke konsep matematika berikutnya ya. Inverse dari diferensial itu adalah integral ya. Jadi misalkan kita akan mengintegralkan
6x ya. Oh ya, tadi kalau misalkan diturunin satu kali kan cuma ini hasilnya ini ya, hasilnya 6x ya. Nah, kalau misalkan kita pengen ngeintegralin ya, integralin si 6x-nya ya. Caranya seperti ini ya, integrate. Kemudian kita masukin si 6x-nya ke sini. Misalkan kita akan mengintegralkan si 6x-nya itu terhadap x. Coba kita lihat hasilnya, hasil dari integral si 6x-nya. Oke, kita dapatkan hasilnya adalah 3x kuadrat. Ternyata ini kebalikannya ya. Jadi kan tadi yang 3x kuadrat kalau diturunin hasilnya 6x. Nah, 6x kalau diintegralin hasilnya kembali ke dia lagi ya, ke seperti semula 3x kuadrat ya. Jadi integral sama diferensial itu saling inverse ya. Oke, kemudian kan biasanya kalau di integral itu kan nilai x-nya ada batas bawahnya sama batas atasnya ya. Jadi misalkan kita tentukan sendiri ya, misalkan batas bawah dari si x-nya itu adalah 1 dan batas atas x-nya itu adalah 2 ya. Oke, coba. Nanti ini hasilnya adalah bilangan tertentu ya, integral tertentu. Oke, ternyata hasilnya adalah 9. Jadi cara perhitungannya mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, jadi ini 2 disubstitusi ke sini ya. Jadi 3x kuadrat jadi 3 2 kuadrat. Berapa tuh? 12 ya. Nah, terus hasil 12 itu dikurangi sama kalau kita mensubstitusikan 1 ke sini gitu. Jadi 3 dikali 1 kuadrat itu 3 ya. Nah, berarti 12 dikurangi 3 hasilnya itu adalah 9. Yang terakhir nih, misalkan kita akan menjumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai 100 misalkan. Ini kalau misalkan dihitung manual kan bisa repot banget ya. Nah, di Python itu bisa lebih mudah ya. Sebenarnya bisa menggunakan looping, tapi di sini ya pakai SymPy ini jadi lebih simple. Caranya seperti ini ya. Sum. Jadi misalkan kita akan menjumlahkan satu simbol atau variabel x ya dari 1 ya, dari x yang membentang dari 1 sampai 100 seperti ini ya. Oke, coba kita jalankan selnya. Oke, hasilnya hasilnya ini masih kayak berupa lambang ya, lambang sigma x sama dengan 1 sampai 100 untuk variabel x. Oke, untuk mendapatkan hasilnya berapa, ketik aja di sini fvalve. Oke, coba kita jalankan. Oh, ternyata 1 ditambah 2 terus sampai 100 hasilnya itu adalah 5050. Gimana kalau misalkan sekarang deretnya kayak gini nih ya, 1 per 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 100 dan seterusnya. Oke, caranya seperti ini ya, sum. Jadi kan ini dalam bentuk 1 per variabel tertentu ya, atau 1 per x jadinya nih. Nah, maka di sini kita ketiknya 1 per x ya. Kemudian kita definisikan rentang nilainya si x ini membentang dari ini ya, dari 1 sampai 100. Ya, seperti itu dari 1 sampai 100. Oke, coba kita jalankan selnya. Oh iya, lupa ini masih simbol kayak gini ya, simbol sigma x sama dengan 1 sampai 100, 1 per x. Untuk mendapatkan hasilnya ketik aja fvalve. Kita jalankan lagi selnya. Oke, misalkan kita akan membulatkannya sampai 2 tempat desimal aja ya. Sampai 3 digit hasilnya seperti itu. Oke, kita dapatkan hasilnya adalah 5,19 hasil dari deret ini. Oke, sebenarnya masih ada banyak lagi sih hal-hal keren yang bisa kita lakukan di library SymPy ini. Tapi mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.